Kartini lahir pada 21 April 1879 di Mayung, Jepara dari pasangan Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Kartini lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan, karena itu berhak menyandang gelar Raden Ajeng. Kartini sering mengabaikan gelar tersebut. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Panggil aku Kartini saja." Pada 1885, Kartini dimasukkan ke Sekolah Dasar Eropa atau Europa's Lager School atau ELS. Keberadaannya di sekolah menarik perhatian karena mampu menguasai bahasa Belanda dengan baik secara lisan dan tulisan. Kartini termasuk siswa cerdas, karena itu pada awal 1892 dinyatakan lulus dari ELS dengan nilai yang baik. Kartini berharap bisa melanjutkan pendidikan ke Hogeschool Buggehe School atau Sekolah Menengah Umum di Semarang, tetapi ayahnya tidak mengizinkan. Kartini dipaksa tunduk pada aturan adat yang mengharuskannya dipingit sampai datangnya lamaran dari seorang pria. Rumah besar berhalaman luas dengan tembok tinggi dan tebal menjadi kurungan yang memutuskan hubungan Kartini dengan dunia luar. Pingitan menjadi masa yang penuh dengan kesedihan dan kesunyian, karena tidak ada yang mendukung gagasannya dalam membela kaum perempuan. Kartini sadar, menangisi nasib tidak akan menyelesaikan masalah, karena yang diperlukan sekarang berusaha dan berjuang. Kartini memanfaatkan ruang pingitan untuk memuaskan kegemarannya membaca. Karena itu, Raden Mas Sosroningrat berlangganan kotak bacaan atau lestromo yang berisi buku, koran, dan majalah dari dalam dan luar negeri yang ditukar setiap minggu. Bacaan yang belum dipahami akan dicatat dan ditanyakan kepada kakak kesayangannya, Raden Mas Sosrokartono yang sedang melanjutkan pendidikan HBS di Semarang. Pada 1896, kedudukan Kartini berubah menjadi putri tertua yang berhak mengatur urusan adik-adiknya. Kartini mengajak R.A. Rukmini dan R.A. Kardinah tinggal satu kamar, sehingga tercipta kesetaraan dan kebersamaan di antara mereka. Kebersamaan tiga saudara dalam menjalani pingitan menjadikan beban yang berat terasa ringan. Menggambar, melukis, membatik, dan main piano menjadi aktivitas yang dijalani setiap hari. Pada 8 Agustus 1900, Direktur Departemen Pendidikan, Kerajinan, dan Agama, J.H.A. Bendanon, berkunjung ke Jepara untuk mendiskusikan rencana pendirian Court School atau sekolah berasrama gadis-gadis bangsawan. J.H.A. Bendanon menyarankan Kartini masuk sekolah dokter karena tidak memerlukan biaya dan letaknya di Batavia. Harapan tersebut kembali pupus karena ayahnya tidak setuju. Alasannya, murid sekolah tersebut semuanya laki-laki. Pada 20 April 1902, anggota parlemen Belanda, Van Kol, berkunjung ke Jepara. Ia berjanji akan membantu memperjuangkan pendidikan Kartini. Kartini dan Rukmini disarankan untuk mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah. Perjuangan Van Kol mendapatkan dukungan dan persetujuan dari parlemen dan pemerintah Belanda. Keberhasilan Van Kol memperjuangkan beasiswa untuk Kartini membuat J.H.A. Bendanon resah. Nyonya Abendanon berusaha mempengaruhi Kartini untuk membatalkan niatnya. Bahkan pada 24 Januari 1903, J.H.A. Bendanon datang ke Jepara menemui Kartini melanjutkan usaha istrinya.
keputusan yang sangat aneh dan misterius lahir. Kartini membatalkan niatnya melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pada Juni 1903, Kartini membuka sekolah untuk anak gadis di Pendopo, Kabupaten Jepara. Pertengahan Juli 1903, perhatian Kartini dalam mengelola sekolah mulai terpecah karena datang surat lamaran dari Bupati Rembang R.A. Joyo Adiningrat. Kartini untuk menerima lamaran tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya. Pada 24 Juli 1903, Kartini menerima surat keputusan Gubernur Jenderal yang memberikan izin kepada Kartini dan Rukmini untuk melanjutkan pendidikan ke Batavia. Surat keputusan tersebut menjadi tidak berarti karena Kartini sudah memutuskan untuk menikah, sementara Rukmini tidak mungkin pergi sendiri belajar di Batavia. Kartini berusaha mengalihkan beasiswa yang sudah didapatkannya untuk Agus Salim, pelajar dari Sumatera yang menjadi lulusan terbaik seluruh HBS. Kartini sadar, perjuangan memperbaiki nasib bangsa harus terus berjalan. Karena itu, ia menjalin korespondensi dengan pelajar School tot Opleiding van Inlandse atau Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Kartini berhasil menggugah rasa kebangsaan pelajar Stovia. Karena itu, pelajar Stovia memanggilnya dengan sebutan Mbak Yu atau kakak. Pada Februari 1903, Kartini menulis nota untuk Menteri Jajahan Edinburgh dengan judul Berilah Jawa Pendidikan. Nota Kartini merupakan akumulasi pemikiran Kartini yang mendasar, aspiratif, dan visioner untuk menuju emansipasi bangsa. Pada 19 April 1903, Kartini kembali menulis nota yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Roosevelt. Kartini menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada wanita karena mereka menjadi pemegang peradaban. Pada 8 November 1903, bertempat di Pendopo, Kabupaten Jepara, dilaksanakan pernikahan Kartini dengan R.A. Joyo Adiningrat. 3 hari setelah pernikahan, Kartini pindah ke Rembang untuk memulai hidup baru sebagai seorang istri. Aktivitas keseharian Kartini mulai terhambat setelah mengandung anak pertama. Kondisi fisiknya menurun sehingga beberapa kali menderita sakit. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan anak laki-laki dengan selamat dan sehat. Tapi tanpa sebab yang jelas, kondisi tubuh Kartini melemah. Pada 17 September 1904, akhirnya Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun.